Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Jamaah Majlis Al-Iqraf yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, taufik dan hidayah yang telah diberikan kepada kita hingga malam ini. Allah Subhanahu wa taala masih berkenan menampakkan masa kasih sayangnya kepada kita sehingga kita didudukkan di rumahnya yang penuh barakah ini dalam kajian mendalami, mencari tahu lagi tentang ilmu-ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam hari ini mendapatkan ridha dan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Salawatullah dan salamnya kita aturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya, sahabatnya dan semua pengikutnya, dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pengikut Rasulullah yang selalu setia menjaga syariat dan melestarikan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Majlis Al-Iqraf yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembacaan kitab kita yaitu kitab Ar-Risalatul Jami'ah karangan Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi sampai keterangan ma'asil jawari, maksiatnya anggota tubuh. Sekali lagi kita mengetahui bukan untuk kita lakukan, namun kita untuk menghindari. Ma'asil jawari, amma ma'asil jawari fakasiratun. Adapun maksiatnya anggota tubuh itu banyak. Di antaranya disebutkan di sini pertama ma'asil badan, maksiatnya perut. Kita alhamdulillah diberikan perut oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini suruh jaga jangan sampai bermaksiat. Bagaimana maksiatnya perut? Fa ma'asil batni, adapun maksiatnya perut mislu aklir riba, seperti dia makan riba. Yang kedua, wasyurbi kulli muskiri, dan minum setiap yang memabukkan walaupun itu sedikit. Kata Nabi, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan itu khamr, dan setiap yang memabukkan itu haram. Kita tahu bagaimana dulu Syekh Barsiso yang katanya dari saking istiqomahnya oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keramat. Apa itu karamah? Diberikan karamah bagaimana kalau dia mengajar dengan muridnya, oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan karamah dia terbang ke langit bersama muridnya. Artinya tidak menyentuh bumi. Dari saking banyak ibadahnya sama Allah Subhanahu wa taala. Itu karamah tanpa dia minta. Namun akhir riwayat hidupnya beliau ini mati dalam keadaan menyembah kepada syaitan. Apa itu? Kenapa? Karena pertama dia tertipu dengan iblis. Dia bilang ada suatu malam ada tamu. Tamunya ini ada seorang iblis, syaitan yang menyerupai manusia. Dia waktu tidur tidak tidur, ibadah terus. Ditanya, kenapa anda kuat ini? Sehari, 2 hari, 3 hari di rumahnya saya bersusah begitu. Sedangkan saya bersusah ya seperti biasanya, kalau tahajud ya ada tidurnya begitu. Tapi tamunya ini 3 hari 3 malam tidak tidur. Apa rahasianya? Dia bilang tidak, saya ini ada jamu sehingganya saya kuat tidak tidur. Apa jamunya? Saya minum ini. Diperlihatkan ternyata itu khamr. Tidak bisa itu, saya tidak bisa minum, itu haram. Ya sudah, terserah kamu. Tapi kalau kamu, kata syaitan, ingin seperti saya, minum. Akhirnya penasaran dia mau mencoba
sedikit saja. Nah, dia mencoba, setelah itu dia coba, hilanglah akal pikiran tersebut. Setelah hilang akal pikiran tersebut, namanya sudah hilang pikiran, setan tersebut tidak diam. Dia pergi di tetangganya perempuan yang perlakuannya tidak baik, asalnya tidak baik, disuruh masuk ke rumah. Orang mampu didatangi perempuan, sehingganya datanglah kemauan yang tidak diinginkan. Terjadilah perzinahan. Sehari, 2 hari, 3 hari, tidak ada yang tahu. Akhirnya hamil si perempuan tersebut. Ditanya, siapa yang hamil kamu? Itu yang punya pondok itu. Siapa siswa itu? Hah? Akhirnya masyarakat merasa dibohongi mulai dulu. Berarti saya ngaji sama dia, bermakmum sama dia. Sudah. Akhirnya apa? Karena dia sudah mau dibunuh, lari. Disitulah datang lagi setan. Dia bersisok, kalau kamu mau selamat dari kejaran mereka, iya, sujud sama saya sekali saja, maka kamu akan aku selamatkan dari kejaran mereka. Namanya sudah pikiran tidak normal dan sebagainya, mana di belakang sudah orang mau bunuh, akhirnya tanpa pikir banyak dia sujud. Pada waktu sujud itu datang ajalnya Syekh bersiswa tersebut. Hanya dia dicabut dalam keadaan bersujud kepada selain Allah. Apa itu asalnya? Adalah syurbu khamrin, minum khamar. Jadi anak-anak ini jangan terbiasa ya, sedikit-sedikit di sekolah katanya. Sekarang bukan khamr saja, narkoba gitu, dicicipi kadang disuntikan kepada kepada minuman di sekolah. Sudah pulang dia sudah bereaksi itu sudah orang tua tidak tahu, datang sekolah, tidak tahu bahwa sekolahnya ada teman yang nakal. Kadang begitu. Jadi kembali lagi pada ini, batan ini yang masuk ke perut, kalau itu muskir yang memabukkan itu haram. Wa akli malil yatim juga, makan hartanya anak yatim. Siapa itu anak yatim? Anak yatim adalah anak yang ditinggal oleh bapaknya mati, bukan ditinggal cerai, tidak, ditinggal oleh bapaknya mati sedangkan dia belum balik. Itulah namanya balik. Ini yatim menurut agama Islam. Tapi menurut pemerintah kita yatim yang penting salah satu bapak ibunya kan, yang tidak ada itu yatim. Kalau dua-duanya tidak ada, yatim piatu. Tapi menurut syar'i yatim itu bapaknya yang tidak ada dan dia dalam keadaan belum balik, itulah yang yatim. Hartanya itu ada pesan khusus dari Allah Subhanahu wa taala, jangan kita makan secara zalim. Kata Allah, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Sesungguhnya orang yang makan hartanya anak yatim secara zalim, bukan haknya dia makan, innama yaquluna fi butunihim nar. Sesungguhnya mereka itu makan atau memasukkan pada perut-perut mereka itu api neraka. Wa sayaslawna sa'ira, dan dia akan masuk neraka sa'ir. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita yang makan harta anak yatim. Kadang kita tidak sengaja makan anak yatim, seperti seumpamanya ada amanah tolong kasih sama kita lupa kadang. Yaitu anak yatim ini ada pesan khusus dari Allah Subhanahu wa taala agar kita jangan memakan hartanya anak yatim. Kalau membakar, ini kan akan larangan makan. Kalau membakar hartanya anak yatim ya sama. Itu namanya qiyas ya. Hukumnya dipakai dalil qiyas. Apa ilat haramnya makan anak yatim secara zalim itu haram? Ya karena nanti kalau dimakan kita anak yatim tidak makan, hanya meniadakan hartanya anak yatim. Dan sekarang kalau ditiadakan harta anak yatim dengan cara lain, dibakar umpamanya dan sebagainya, maka itu sama juga haramnya. Itu pakai dalil dari qiyas. Wa kullu ma haramallahu alaihi minal ma'kulat. Juga maksiatnya batan ini, perut ini,
setiap apa yang diharamkan daripada makanan-makanan, seperti gosok kita, seperti mencuri dan sebagainya, atau makan hewan yang mana hewan itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita makan, nah itu yang masuk ke perut, berarti kita ini sudah perut kita bermaksiat kepada Allah. Wal masyrubat, juga minuman-minuman seperti khamar itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika masuk ke perut kita, berarti perut kita ini bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad la'ana Allahu wa rasuluhu akil riba. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah melaknat orang pemakan riba. Kata Rasulullah, la'anallahu sallallahu alaihi wasallam akilah riba wa mukilah. Jadi orang yang tukang tulisnya riba, tukang saksinya riba, tukang carinya dan sebagainya, tukang tagihnya, dan semua berkenaan dengan itu, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya melaknat. Kita kadang kalau dilaknat mertua saja sudah setengah mati ya, hidup seperti sempitnya. Di rumah yang laknat kita mertua. Lah ini yang melaknat kita ini adalah Allah dan Rasulnya. Bagaimana sempitnya dunia ya? Tapi ini bagi orang yang hatinya baik merasa sempit. Tapi bagi memang orang yang tidak merasa, tidak ada efeknya. Begitu juga wa kullaman a'ana ala akli. Setiap orang yang membantu atas makan riba itu dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin kita ya bertanya, apa itu riba? Ya kan? Nah, apa itu riba? Ini saya bawa kitab masalah riba. Mau dibaca ya? Untuk kesempatan fikih malam hari ini kita baca bab riba, agar kita tahu dan kita untuk menghindari. Jadi riba ini asalnya memang diharamkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, ya ayyuhalladzina amanu, di surat Al-Baqarah itu yang akhirnya nanti fa'dzanu biharbin minallahi wa rasul. Kalau mereka tidak meninggalkan riba, maka mereka sudah mengumumkan berperang dengan Allah dan Rasul. Ini ya. Tidak ada Allah mengumandangkan perang kecuali kepada pemakan riba. Artinya ini dosa besar orang yang melakukan hal riba. Dan ini termasuk dosa besar dan termasuk menyebabkan kita ini mati dalam keadaan su'ul khatimah. Baik, apa itu riba? Riba menurut bahasa itu az-ziyadah, bertambah. Riba menurut bahasa itu bertambah. Seperti firman Allah, ihtazzat wa rabat. Ai zadat wa nama. Artinya ihtazzat rabat, riba itu maknanya zadat wa nama. Bertambah dan berkembang. Itu namanya riba. Biasanya kan riba itu memang berkembang. Dari 1.000 suruh bayar 1.100 soal. Itu berkembang. Syara'an, menurut syarat, ini menurut riba, menurut syarat akad, yang namanya akad itu kan ijab qabul ya, ada yang ijab, ada yang menerima. Ala iwadin maksusin, atas iwad yang tertentu. Nanti akan disebutkan iwad apa ini, barang apa ini yang dinamakan riba. Artinya bukan semua transaksi ini dinamakan riba, tidak. Jadi akad atas barang yang tertentu, ghairi ma'lumit tamasul. Barang ini tidak diketahui persamaannya. Tidak diketahui persamaannya fi mi'yari syar'i, di dalam ukuran syariat. Karena tidak diketahui halatal akdi, ketika dia melakukan akad, dia tidak tahu kesamaannya. Saya menjual barang ini berapa dan saya mendapat barang dari penjual itu berapa, itu tidak diketahui. Lah, itu yang dinamakan riba.
Au ma'a ta'khirin fil badalain, atau bersama mengakhirkan di salah satu dua ganti. Au ahadima, atau salah satunya. Maka dari itu dengan ta'rif ini, dengan pengertian ini, riba ini dibagi tiga. Ada namanya riba yad, riba tangan. Ada namanya riba nasa. Riba nasa adalah riba jatuh tempo. Ada yang ketiga waribal fadl, riba yang lebih. Nah ini adalah macam-macam riba. Satu yang dimakan ribal fadl, riba yang lebih. Apa itu? Yaitu bai'ur ribawi, menjual barang riba. Barang riba ini ada tiga cuma. Satu emas, yang kedua perak, yang ketiga ini matmuman, makanan. Ini yang dinamakan ketika kita bicara masalah masalah barang riba. Apa barang ribawi? Barang riba itu ada tiga cuma. Satu emas, yang kedua perak, yang ketiga itu makanan. Baik makanan yang dimakan sebagai makanan pokok atau buah-buahan, sekedar buah-buahan atau sebagai obat-obatan. Pokoknya namanya makanan, ini namanya barang riba. Jadi apa selain HP bukan riba, bukan barang riba. Kita jualan lemari bukan riba. Kita jualan kipas angin bukan barang riba itu. Jadi barang riba hanya tiga. Apa itu? Emas dan perak. Sekarang gantinya emas dan perak adalah uang. Yang ketiga adalah makanan. Baik makanan itu untuk makanan pokok, beras, jagung, ketela, atau dia sekedar buah-buahan saja seperti semangka, pepaya, kelapa, atau itu sebagai obat seperti kunyit mungkin, jahe. Namanya itu semuanya tiga ini barang ribawi. Apa maksudnya? Ketika kita melakukan transaksi jual beli ini, maka ada syarat yang harus kita penuhi. Jika tidak terpenuhi, maka itu dinamakan riba. Jika tidak terpenuhi, maka itu dinamakan riba. Apa itu syaratnya? Yang pertama, kalau kita mau menjual barang ribawi ini dengan jenisnya satu jenis, apa misalnya? Emas peboya, peboya mana? Peboya mau dijual dengan emas bulan, satu jenis kan? Nah, maka itu syaratnya harus tiga. Yang pertama al-hulul, harus kontan. Saya jual emas peboya 5 gram. Dan terus bapak pakai emas juga, emas apa? Ya, emas bulan, tapi sama-sama emas kan? Satu jenis, maka syaratnya harus kontan. Punya bapak dikasih sekarang, saya kasih sekarang. Yang kedua at-taqabud fil majlis, saling serah terima di majlis. Jadi di mana kita ada transaksi itu, di situ diserahkan. Nah, yang ketiga harus sama. Kalau 5 kilo ya 5 kilonya, 6 kilo ya 6 kilo juga. Oh ini emas bulan ini lebih bagus sobat dari emas Palu ini sobat. Tidak ada itu. Kenapa? Karena ini dijual satu jenis. Jadi kalau dijual satu jenis agar tidak terjadi riba yang mana dilaknat oleh Allah dan Rasulnya melaknat, maka itu 3 hal harus dipenuhi. Satu, harus kontan, tidak ada hutang-hutang. Yang kedua adalah saling terima di majelis. Yang ketiga harus sama. Tetapi kalau dijual lain jenis, contohnya emas dijual dengan perak, ya kan, sama-sama barang ribawi kan, emas barang ribawi, perak barang ribawi, tapi bukan satu jenis. Maka syaratnya 2 saja. Apa? Harus kontan. Yang kedua harus diterima serah terimanya di majelis itu. Yang ketiga tidak ada. Artinya
boleh tidak sama. Saya mau jual emasku ini 2 gram. Bapak jual perak 10 gram. Kontan. Saling terima di majlis, Tapi apa? Tidak sama. Emasnya cuma 2 gram, peraknya sampai 10 gram. Atau kebalikannya sombang, itu tidak apa-apa. Kenapa? Karena lain jenis. Contoh yang mat'umat, yang makanan. Saya punya beras Palu, mau dijual dengan beras Pantai Timur. Berapa ini punya saya? 5 kilo. Maka di sana harus 5 kilo juga. Harus sama 5 kilo sama 5 kilo. Harus kontan. Yang ketiga harus diserah terimakan di majlis itu. Jadi biasanya terjadi tidak sama ini. Oh ini beras Palu ini mahal ini. Kalau dijual, itu punya kamu kan beras Pantai Timur dong bang, lain harganya. Tetapi kalau mau dijual beras dengan beras satu jenis, maka itu harus sama. Harus sama. Lain halnya kalau dijual lain jenis. Contohnya saya punya semangka 2 kilo. Saya butuh beras. Bapak berasnya cuma 1 kilo. Saya jual sudah kontan, sudah diterima di majelis, saling serahkan. Tetapi yang ketiga tidak terpenuhi, tidak sama. Yang saya semangka 2 kilo, yang punya Bapak beras cuma 1 kilo. Boleh atau tidak? Boleh. Kenapa? Karena dijual barang ribawi tersebut bukan dalam satu jenis. Jadi begitu. Kalau itu tidak terpenuhi syaratnya yang 3 atau yang 2 itu, maka terjadilah riba, kita melakukan transaksi. Artinya apa? Selain itu, kalau kita jual beli bukan sama-sama barang ribawi, maka itu tidak ada syarat yang ketiga ini atau yang 2 ini kecuali syarat jual beli itu. Contohnya seumpamanya saya beli tanah. Dengan apa? Dengan uang. Tanah apa barang ribawi? Bukan. Uang barang ribawi, iya. Tetapi barang ribawi dibelikan barang yang bukan ribawi. Apa disyaratkan ini? Tidak ada persyaratan ini. Kenapa? Karena bukan barang, dua-duanya bukan barang ribawi. Jadi itu pendahuluan dulu tentang barang ribawi. Jadi barang ribawi itu tertentu saja 3 hal. Emas, perak, dan makanan. Selain itu bukan barang ribawi. Artinya apa? Kalau kita mengadakan transaksi jual beli barang ribawi, ada 2 macam. Ada kadang 1 jenis. Maka itu 3 hal disyaratkan. Apa? Kontan, serah terima di majelis. Terus yang ketiga harus sama. Kalau tidak sama, tidak 1 jenis, tapi dua-duanya barang ribawi, tapi tidak 1 jenis, maka hanya disyaratkan 2. Apa itu 2? Harus kontan, harus serah terimanya di satu majlis itu. Nah, itulah maksudnya yang barang ribawi. Sekarang kita mengenal macam-macam riba. Macam-macam riba itu ada 3. 1 ribal fadl. Apa ribal fadl? Riba yang lebih. Bagaimana itu? Bai'ur ribawi bi jinsi ma'ziyati fi ahadil iwadai. Ribal fadl adalah menjual barang ribawi dengan jenisnya, 1 jenis, tetapi salah satunya itu ada yang lebih. Contohnya, beras Palu mau dijual dengan beras Pantai Timur. Beras Palu 1 kilo, beras Pantai Timur 2 kilo sama. Ini kan 1 jenis. Nah, ini tidak sama. Dan ini namanya ribal fadl. Haram termasuk pada hadis atau ayat yang tadi tersebut. Paham ya? Ini maksudnya kalau dengan jenisnya itu namanya ribal fadl. Dan juga termasuk ribal fadl ini adalah ribal qard, riba pinjaman. Bagaimana riba pinjaman?
wa huwa ma jarra naf'an lil mukrim. Pinjaman yang mana orang yang meminjamkan mendapatkan hasil dari pinjaman itu juga termasuk riba. Contoh yang jelas, sombang, kita pergi ke bank berhutang 1 juta, disuruh bayar 1.100.000. Lah itu namanya riba. Riba apa? Riba fadl. Kenapa? Karena dia mengambil keuntungan. Orang yang memberikan hutang mendapatkan keuntungan daripada pinjaman tersebut. Malah bukan hanya begitu, itu yang jelas. Contohnya seumpamanya yang kadang kita tidak rasakan ini. Contohnya saya mau pinjam uang berapa? 1 juta. Buat apa kamu pinjam 1 juta? Buat mau beli pupuk padi sama. Oh iya, boleh kamu pinjam dari saya 1 juta, nanti kembalikan 1 juta kalau panen, tapi hasil panenmu jual sama saya dengan harga di bawah standar harga pasar. Itu juga harga dinamakan riba. Walaupun dia 1 juta kembali 1 juta, tetapi yang memberikan pinjaman itu sudah mendapatkan manfaat dari hasil jualannya itu. Dia dijual, diberikan dengan syarat hasil panen nanti dijual sama pengeluar modal itu dengan harga di bawah pasaran. Kalau tidak di bawah pasaran ya tidak apa-apa, karena tidak mengambil manfaat dia. Atau seumpamanya, Pak, saya mau pinjam berapa? 100.000. Iya, tapi kamu ke dulu ya. Nah, saya suruh kamu ke Pantai Timur dulu. Ini antarkan surat saya, penting nih hari ini. Oh ya, ada apa? Dikasih 100.000 dia. Itu juga riba legor. Kenapa? Karena dengan dia memberikan pinjaman, dia ada manfaat yang didapat. Yaitu biasanya dia suruh orang bisa supir ke sana berapa, travel. Nah, gara-gara ada yang berhutang ini dia tidak dapat keluarkan. Artinya dapat manfaat. Nah, itulah namanya riba legor, jadi riba hutang. Yang kedua, riba liat, riba tangan namanya. Bagaimana riba tangan? Bai'u ribawi bi jinsihi au bi ghairi jinsihi ma'attihadi illati riba ma'at tafarrud qabla al-qabd. Menjual barang ribawi dengan satu jenisnya sudah terpenuhi syaratnya, kontan dan sama, namun sebelum dia menerima, dia pulang dulu. Mana beras kamu yang 1 kilo? Ini beras saya 1 kilo. Sebelum saling terima, dia keluar dulu, baru nanti 1 jam kembali lagi. Padahal akad sudah selesai pada waktu itu. Salahnya tidak saling terima dulu baru berpisah. Masih saling pegang, dia keluar. Baru nanti mau diambil. Adapun nanti perbaharui lagi akadnya. Tadi tidak sah kita akad. Kenapa? Ya, belum kita serah terima kan, kita pisah. Nah, baru perbaharui sekarang. Baru perbaharui lagi. Itu namanya riba liatnya, riba tangan. Dan itu kayaknya jarang terjadi. Yang banyak itu yang pertama itu. Yang ketiga, riba nasa. Apa riba nasa? Sama dengan riba tangan barusan. Bedanya apa? Dia ada tidak terpenuhi syarat yang pertama, tidak kontan. Dia bilang, saya jual beras saya 1 kilo dengan beras kamu 1 kilo. Tapi saya akan serahkan nanti 2 bulan lagi. Itu namanya riba dasar. Atau kedua-duanya bilang, ya nanti kita saling serahkan 2 bulan lagi. Itulah riba dasar. Jadi kalau kita perhatikan macam-macam riba 1, 2, 3 ini, yang terbanyak adalah riba yang pertama riba fadl. Riba yang yang salah satunya itu lebih. Seperti berhutang sekian harus mengembalikan sekian gitu. Atau berhutang dia mendapatkan manfaat. Kata Nabi, kullu
qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap hutang piutang yang melahirkan manfaat bagi mukrid, bagi yang memberikan pinjaman, dia itu riba. Entah itu manfaat berupa seperti yang dihutangkan, tempat yang hutangkan beras nanti 1 kilo menjadi 1,5 kilo, atau manfaat lain seperti hikmah seumpamanya, ya disuruh-suruh dan sebagainya. Nah, itu juga riba lebar. Nah, itulah mungkin ya pelajaran malam hari ini. Masalah riba mungkin ada ditanyakan. Kayaknya riba ini sangat sudah meluas ya. Ya, terima kasih. Dari penjelasan 3 jenis barang riba tadi ini, saya agak kurang koneksi dari jenis A. Jadi bagaimana hukumnya itu? Nah, ini kan emas juga barang ribawi ya. Uang juga barang ribawi, tapi tidak satu jenis. Iya kan? Ini jenis uang, ini jenis riba. Maka kalau begitu pembelian itu hanya syaratnya 2. 1, hendaknya kontan. Yang kedua, hendaknya diterima di majelis. Jadi kalau saya pergi ke toko emas sana bawa uang, mau beli apa? Emas. Berarti saya ini pakai yang akan saya belikan ini uang kan? Ini namanya apa uang? Barang ribawi. Saya akan beli barang ribawi, tetapi tidak satu jenis. Syaratnya cuma 2. Apa? Harus kontan. Yang kedua, harus serah terima di majelis. Pergi saya ke toko emas, Pak. Emas berapa? 5 gram. Sekian juta sumpah. Oh iya, ini saya bayar. Tentunya kan tidak sama nominalnya kan, ini 5 gram, ini sobat 1 juta. Kan tidak sama nominal. Tidak apa-apa karena lain jenis. Yang penting kontan dan diserah terimakan di majelis itu. Mana uangnya? Mana emasnya, Pak? Oh ini uangnya. Berarti uang masuk juga barang riba. Iya. Nah, uang itu termasuk uang barang ribawi. Kalau sudah begitu transaksinya 2 hal yang disyaratkan dipenuhi, maka itu jual beli kita sah, bukan termasuk riba. HP, jual beli HP second. Saya beli dari orang 1 juta. Ada nanti orang mau jual ini sama saya, mau beli sama saya kasih harga 2 juta. Termasuk riba kah itu? Itu tidak termasuk riba. Kenapa? Dia pembeli mau beli sama saya 2 juta kan? 2 juta ini ribawi. Tapi HP apakah ribawi? Tidak termasuk. Kalau tidak termasuk ribawi, tidak ada syarat yang 2 atau yang 3 itu. Cuma syaratnya jual beli. Di antaranya jual beli antara saling ridho. Kalau sudah saling ridho tidak termasuk. Walaupun banyak labanya, walaupun banyak. Selagi saya tidak memaksakan pada pembeli ini untuk membeli dengan sekian harga, itu tidak apa-apa. Seperti mungkin dulu waktu masih batu ngetren-ngetrennya ya. Di sini orang Palu beli mungkin 50.000, nyampe ke luar pulau dijual mungkin sampai 500.000, 1 juta. Itu banyak. Tapi mereka tidak terpaksa. Memang mau beli memang ya. Nah, itu tidak kategori menipu juga. Tidak kategori menipu. Karena memang menjual tidak ada ya, selagi ya tidak ada kata-kata yang menipu begitu. Terus misalnya kalau